warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas manajemen B1 semester 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Aqualina Sukma Ferlianda, dan yang kedua Nabilah Ifa Rosyanita Safroni, dan yang ketiga saya sendiri Raisa Bujianti, dan yang keempat Vira Ayu Sevhidayana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas presentasi pada makul etika bisnis Islam mengenai bab etika bisnis yang kaitannya dengan lingkungan dalam sudut pandang Islam. Berikut presentasi yang akan dibahas per slide-nya oleh teman saya satu persatu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqualina Sukma Ferlianda, NIM 191010110008 dari kelompok 3 manajemen B1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis Islam kaitannya dengan lingkungan dalam sudut pandang Islam. Pertama-tama saya akan membacakan tentang beberapa rumusan masalah. 1. Pengertian etika bisnis. 2. Hubungan bisnis dan lingkungan. 3. Prinsip-prinsip etika bisnis. 4. Etika lingkungan hidup. 5. Prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. 6. Contoh kasus bisnis dalam lingkungan. Selanjutnya, tujuan masalah. 1. Untuk memberikan pengetahuan tentang etika bisnis. 2. Untuk memberikan pengetahuan tentang hubungan bisnis dan lingkungan. 3. Untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. 4. Untuk memberikan pengetahuan tentang etika lingkungan hidup. 5. Untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis secara sederhana dan umum. Cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Menurut Velasquez, 2002, studi berkonsentrasi pada standar yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Hill dan Jones, 1998, suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang hubungan etika bisnis dengan lingkungan intern merupakan bentuk pengendalian perilaku bisnis terhadap lingkungan di sekitar bisnis. Bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Prinsip-prinsip etika bisnis ada dua, yaitu menurut Cox Roundtable dan menurut Sonikera tahun 1998. Lingkungan bisnis terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat treatment atau tantangan. Lalu selanjutnya, lingkungan bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan semua faktor atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis perusahaan. Adapun unsur-unsur eksternalnya yaitu unsur hukum, unsur budaya, unsur agama, unsur politik, unsur ekonomi umum, unsur sosial masyarakat, unsur geografik, dan unsur pendidikan.
Lalu, lingkungan internalnya merupakan sejumlah faktor atau variabel yang melekat berada di lingkungan bisnis dan mempengaruhi langsung pada bisnis tersebut. Contohnya, tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Pujianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada slide 6 dibahas mengenai etika lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup baru mulai disadari pada paruh abad ke-20, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran ini mulai muncul setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulang punggungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa berskala global telah mengancam eksistensi bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Bertens tahun 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu 1. Akumulasi bahan beracun terjadi karena pabrik-pabrik membuang limbahnya ke saluran-saluran yang pada akhirnya mengalir ke sungai-sungai dan laut. Selain pencemaran air, munculnya pabrik-pabrik juga mengakibatkan pencemaran udara yang dihasilkan dari asap pabrik, knalpot kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin tidak terkendali. Dan yang kedua ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas. Gas rumah kaca yang terpenting adalah karbon dioksida. Sinar matahari berupa gelombang elektromagnetik menyimpan energi. Jadi, terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan suhu pada atmosfer. Dan yang ketiga ada perusakan lapisan ozon. Dan yang keempat ada hujan asap. Dan yang kelima ada deforestasi dan penggunaan. Dan yang keenam ada keanekaragaman hayati. Selanjutnya pada slide ke-7 ada prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Dan yang kedua, prinsip tanggung jawab. Dan yang ketiga, prinsip solidaritas. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Kelima, prinsip no harm. Keenam, prinsip hidup sederhana selaras dengan alam. Ketujuh, prinsip keadilan. Kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integritas moral. Contoh kasus bisnis dalam lingkungan. 1. Kasus PT Lapindo Brantas. 2. Kasus PT Megasari Makmur, dan masih banyak lagi. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kegiatan bisnis yang dilakukan merupakan sebuah profesi yang menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asap, deforestasi dan penggurunan, serta keanekaragaman hayati. Saran, hendaknya setiap pelaku bisnis menjalankan bisnisnya sesuai dengan kode etik dan prinsip etika yang berlaku. Semua hal yang dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan banyak pihak. Kode etik dan prinsip etika ini bermanfaat untuk mengurangi risiko kerusakan di lingkungan sekitar. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami untuk mendapat nilai yang terbaik dari ibu dosen maupun dari teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.